tahu dengan Pak siapa ya? Ini dalam kondisi sadar ya Bu? Sadar, keluarganya dikaya. Oh, keluarganya ditanya. Baik, selamat malam Pak. Perkenalkan saya perawat Aurel, perawat yang sedang berjaga pada malam hari ini. Kalau boleh tahu namanya siapa ya Pak? Oh, Pak Tono. Baik. Baik, saya lihat gelang pasiennya terlebih dahulu ya Pak. Permisi. Baik, dengan Pak Tono, tanggal lahir 2 Juli 1991. Baik Pak, di sini saya akan melakukan tindakan pemasangan selang NGT kepada Bapak. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Bapak. Prosedurnya kurang lebih sekitar 30 menitan. Apakah Bapak berkenan? Seperti itu. Baik, Bapak berkenan. Lalu selanjutnya adalah memposisikan pasien secara semi-fowler. Diposisikan lagi apa seperti ini saja? Ini aja. Baik, selanjutnya kita pakai hexbone. Oke, stop dulu ya. Jadi sebelum kita bisa siapkan minimal 3 ya. Satu ini buat nanti menandakan ya, jadi kecil aja sebenarnya. Buat tanda batasnya. Oke, kemudian yang kedua ini kita potong gini ya. Ini potong. Ini model kaki ya. Nah, oke. Terus yang satu lagi nanti buat fiksasi di samping. Minimal disiapkan 3, yang satu kecil, yang satu sedang, yang satu dia modelnya bentuk kaki. Terus kemudian langsung kita siapkan juga, disiapkan langsung dibuka, langsung dipindah. Oke ya. Jadi nanti ketika kita kerja sendiri, ketika kita butuh plaster langsung tinggal. Jadi prinsipnya itu kita bisa kerja sendiri. Ya, lanjut. Terserah, cara ngukurnya itu bisa dari hidung ke telinga, kemudian ke arah prosesus kemudian atau bisa jadi dari sini ke sini terus ke bawah, bisa terserah ya. Terus kemarin ada yang dilingkarkan bahwa kalau saya sebenarnya kecenderungan lebih tepatnya dipaskan ke daerah sekitar daun telinga sini ya, terus kita turunkan karena nanti ketika kita lingkarkan, jadi ketika dilingkarkan itu pasti akan menambah panjangnya. Kemudian biasanya sih ukuran orang Indonesia itu sekitar 55 sampai 6. Kalau orang luar negeri itu biasanya sampai 65 sampai 70. Karena demikian. Dari sini ya. Boleh dari sini turun ke bawah, ke sini juga boleh ya. Terus dikasih tanda dulu, kasih tanda dulu. Kamu kan tadi pakai punya yang kecil gitu, oke dikasih tanda jambel. Nah, tanda ini bisa menggunakan apa itu plaster, bisa menggunakan benang. Jadi jadi bisa benang itu ya, jadi benang agak dipanjangkan di tali, kemudian ada panjangannya. Nanti ketika panjangannya itu kan kalau di sini kan panjangnya itu kita tarik ke atas, kemudian kita plaster. Jadi kayak buat narik itu loh, supaya nggak terlepas. Tapi kalau nggak mau pakai tali, bisa kita tanda dengan menggunakan terus situ pasang kelak. Kelak dulu ya. Sebenarnya perlak dulu ya, dan tidak ada saya dulu. Ya, pasang terus.
Jadi harus ya teman-teman ini nggak boleh ya, jadi ngambang dia. Ya, biarkan dia jatuh sendiri. Jadi kita tidak terpapar dengan ujungnya dari situ ke si gelnya ini. Yuk lanjut. Nah, kita masuki ya, jadi yang kanan atau yang kiri ya. Jadi permisi Pak, saya izin memeriksa keadaan hidungnya terlebih dahulu ya Pak. Permisi. Oke, yuk, yang kanan aja. Kanan nanti kan ada pasien. Biar nggak jauh. Ini. Ya. Lalu kita oleskan gelnya. Pak, ini saya mulai masukkan ke dalam hidungnya Bapak. Nanti rasanya agak sedikit tidak nyaman. Tolong Bapak bantu menelan aja ya Pak nanti. Permisi ya Pak. Jadi ketika kayak ayo masakan. Jadi ketika kayak gini sambil kita prosesnya itu kita Pak nanti ditelan ya. Terus nanti ketika pasien-pasien yang dia tidak sadar itu biasanya dengan posisi seperti ini tuh agak susah. Jadi agak lebih enak ketika kita agak mengonversikan. Ya, kenapa? Karena ketika pasien-pasien yang tidak sadar itu kan dia proses menelan kan juga tidak ada toh. Kita bisa langsung ketika agak lembut kayak gini kan ketika kita masukkan itu langsung turun ke bawah. Tapi kalau pasien-pasien yang dia sadar kayak gini kan dia kita dibantu dengan dia harus menelan. Kalau dia tidak menelan dia nggak akan bisa masuk loh. Jadi ketika pasien sadar itu sebenarnya lebih sulit untuk masuk NGT itu. Jadi lebih enak itu pasien yang nggak sadar. Jadi ya Pak. Sambil diomongin Pak, ayo menelan nih Pak, ayo sedikit lagi ya. Permisi ya Pak, saya mulai masukkan terlebih dahulu. Ditelan ya Pak. Biasanya ketika langsung sobrok gini langsung Untuk batuk salah ketika batuk kayak gini, makanya salah satu penggunaan APD-nya itu apa? Kita gunakan apa? Masker. Tapi kan sekarang itu kan masker itu kan sudah hal yang wajib dipasang dilakukan ketika kita berhadapan dengan pasien. Nah, ketika pasien batuk kayak gini, ini bisa kita tutup dengan menggunakan tisu. Jadi kita harus pakai masker. Nah, biasanya kalau saya lebih enak itu masanya dari atas. Kenapa? Karena ketika dia batuk itu dia nggak langsung kena kita. Jadi kan ketika batuk dia kan ke sana. Dan kita maksudnya ada di atas. Kalau kita di samping, pasien-pasien yang dengan gangguan airborne atau dengan gangguan sistem pernafasan juga TBC dan sebagainya itu sangat risiko sekali. Mau tanyanya ditutup di sini. Permisi ya Pak. Oh iya lupa. Ketika kayak gini, ini ketika kita pemasangan untuk pasien-pasien dengan kumbang lambung harus kita klem supaya apa? Ketika nanti kita masuk, jadi sistem pencernaannya ada sisa residu dia tidak tumpah. tidak keluar. Oke, setelah kita masuk sudah sampai segarisnya baru kita apa? Nah, kita cek dulu, jangan fiksasi dulu sebelum dicek. Mulai nggak benar. Oke, proses ngeceknya ada berapa cara? Ada Cara auskultasi, ini kita kasih udara sekitar 20 cc, ini ya, 20 cc. Terus kita masukkan sini. Oke, ini jangan dimasukkan terus. Telinga dipakai telinganya ini kalau di rumah sakit tuh bilang telinga. Jadi kalau bilang ada yang dokter minta telinga berarti dia minta oh ini jangan sampai ketinggalan. Oke, terus kemudian ini kita taruh di atas di sekitar lambung ya atau di prosesnya itu tadi. Kemudian ini kita gini. Kalau terdengar suara bluk gitu biasanya sih masuk. Kalau sudah masuk kita cek ulang. Kalau misalnya teman-teman telinganya nggak yakin boleh kita cekkan ke teman yang lain. Idealnya adalah yang ngecek ini, yang mendengarkan ini berbeda dengan yang menekan ngepush. Karena apa nanti? Oh ini harus tak push. Oh ini mesti terdengar suara bluk. Jadi menghilangkan persepsinya itu. Jadi lebih baik yang ngepluk itu adalah orang lain kalau ada orang lain. Nah kan kita nggak tahu toh dia ngepluknya kapan. Sudah Bu. Saya kayak gitu. Jadi kayak apa itu menghilangkan persepsi kita sendiri. Karena kadang kalau kita terlalu sensitif, juga sih padahal ternyata. Oke. Ini cara yang ke satu. Cara yang kedua misalnya sudah masuk, kalau di lambungnya ada sisa,
itu kita tarik, dia pasti akan Keluar. Pertanyaannya kalau nggak ada, dia harus puasa dari 2 hari, ada sisa cairan nggak? Ada sisa makanan kan nggak ada. Oke, berarti caranya yang kita pakai cara yang lain. Cara yang lain tadi itu bisa kita ganti telinga auskultasi. Terus menandakan ini juga itu ada cara, mungkin Pak Arif lupa nggak menyampaikan juga ya. Jadi kalau ini bisa jadi ini masuk ke paru-paru. Jadi bisa cara ngeceknya apa? Kita sediakan air, kemudian ini kita buka, terus kemudian kita masukkan ke sini. Kalau dia udah gelembung, bayangkan akuarium. Akuarium itu ada filternya kok, gelembung. Lah kenapa akuarium itu ada filternya? Untuk dia memutar oksigen atau udara kan sebenarnya. Nah sama ketika kita masukkan di sini, ketika dia ada berarti itu kan ada udara. Kalau ada udara berarti dia masuknya ke mana? Oke, berarti kalau ke paru-paru harus apa? Harus segera kita apa? Lepas. Oke, kalau dia masuknya ke lambung, terus tidak ada residu, misalnya kita coba tes kayak gini, dia akan tetap tenang. Itu ya, paham ya? Kalau sudah dirasa ini fix, sudah betul, baru kita fiksasi. Fiksasi harus keras. Jangan lupa ini selalu fiksasi pakai yang kaki dulu, yang model kaki dulu. Nah ini tadi loh yang saya sampaikan. Jadi ini ketika kita lakukan fiksasi ya, nanti lihat teman-teman ya. Oke, fiksasinya itu ini dulu, yang atas dulu ditempelkan di atas hidung. Oke. Terus yang kaki ini, saya ngomongnya kaki ya. Kaki ini diambil. Oke, diambil satunya dibiarkan dulu saya. Satunya diputar dulu. Oke, diputar. Putar, kemudian kita tarik menyilang. Satunya juga gitu. Menyilang. Putar, kemudian menyilang. Kalau ini dirasa sudah kuat, sudah rapi ya sudah. Oke. Kan dia nggak bisa ke geser. Gitu ya. Kalau pakai yang saya bilang tadi pakai benang, kan di sini misalnya ada benang. Untuk supaya benangnya tidak lepas, itu bisa kita tarik, kita plester jadi satu di sini. Oke, selanjutnya ketika dia ini hanya untuk estetik saja. Ini tidak boleh terlalu kuat menekan gini ya, karena kalau terlalu kuat kan modalnya kan kayak tertekan. Jadi kita tarik ke sana. Kalau lubang hidungnya yang sebelah kanan kita masuki, berarti kita plasternya yang sebelah kanan. Jangan yang hidungnya sebelah kanan, tapi kita plasternya yang sebelah kiri, karena pasti akan menutupi lubang hidungnya satunya. Oke, satunya. Oke, yang satunya ini bisa kita plaster. Oke. Ya, lah pada nanti baru yang ini kita taruh ke atas. Karena kenapa? Kalau pasien-pasien yang gelisah ini takutnya apa? Terlilit bahaya. Saya pasien di ICU dengan banyak kabel-kabel apa itu yang buat monitor itu juga risiko terjadinya lilitan. Jadi harus diperhatikan apalagi untuk pasien-pasien yang gelisah. Makanya ketika kalau saya ya sebenarnya itu kalau dia satu sisi. Jadi ketika selang apapun itu diarahkan ke satu sisi supaya apa? Supaya tidak berantakan. Ya. Terus kemudian ini taruh ke atas. Kalau pasien anak-anak supaya dia tidak kan kayak gini kan mengganggu. Itu bisa kita cantol ketika di sini ya, coba dicantolkan di belakang, difiksasi dari belakang sini juga boleh. Kalau untuk anak-anak. Dewasa kalau misalnya dia tidak terganggu ya nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, dari sini ada yang mau didiskusikan nggak? Ada ya. Jadi plasternya ini bisa kita